Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Alam Putra dengan NIM 1830154. Berikut akan saya tampilkan contoh dakwah sebagai tugas ilmu dakwah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillallah wa man yudillihu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu yang kita jalani di kehidupan kita. Apabila kita belum mampu merasakan kehadiran Allah, maka ketahuilah para jemaah sekalian, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita di setiap waktu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak paham apa yang diajarkan gurunya. Akan tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, jika kamu tak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu.
Beliau memberi sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan kata berbuatlah sesukamu. Para jemaah, meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Siksaan apa yang paling berat daripada tidak dipedulikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malu juga merupakan tanda dari keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya disabut, maka hilanglah yang lainnya. Lantas mengapa iman dan rasa malu menjadi suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain? Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Sehingga segala tindakannya tidak serampangan. Ia akan malu apabila berbuat maksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang seharusnya ia kelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan dalam jual beli. Dan contoh-contoh yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam khutbah Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita memulai diri kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Apa saja hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah malu sejak dalam pikiran kita. Artinya apapun yang kita lakukan, maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semua itu akan ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di kehidupan, ataupun di akhirat nanti. Yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ia bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram. Sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Yang ketiga adalah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu akan berbuat keburukan dan dosa. Siapa yang tahu ajal seseorang, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari cabutnya nyawa kita, sedangkan kita sedang dalam keadaan yang buruk. Kita sedang dalam keadaan jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang disebutkan khotib tadi pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh, ucap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Mereka pun menjawab, Alhamdulillah kami telah melakukannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu
khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjaga rasa malu, kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, juga tentunya menjaga keimanan kita kepadanya. Hadirin Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'ustu illa sairil bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwari wa ala alihi wa ashabihi mashabihil hurar. Amma ba'du, faya ibadillah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, Innallaha wa malaikatuhu yus'aluna alla nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ilmu minna wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ainun wa asna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.